Kita semua pernah melihatnya. Detik ketika Garuda jatuh di babak keempat kualifikasi Piala Dunia bukan hanya sebuah kekalahan. Itu adalah runtuhnya harapan jutaan rakyat Indonesia. Dalam satu malam yang terlalu sunyi, para pemain terdiam di lapangan. Dan di luar sana, satu bangsa ikut terhenti napasnya. Ole Romeni menyimpannya dalam luka yang belum sembuh. Setiap kali momen itu disebut, sakitnya masih sama seperti baru terjadi kemarin. Dan perasaan itu bukan hanya miliknya, itu milik fans. Garuda itu milik seluruh rakyat Indonesia. Sejak hari itu, kita belum benar-benar move on. Maka, jangan heran ketika pelatih baru Timnas Indonesia datang. Yang menyambut bukan gegap gempita, melainkan keheningan. Tak ada euforia, tak ada sorak berlebihan. Tak ada sorak berlebihan bukan karena kita tak peduli, tapi karena kita pernah berharap terlalu tinggi dan jatuh terlalu dalam. Kini, babak baru dimulai di tengah hati yang dingin dan kepercayaan yang harus dibangun dari nol. Selamat datang kembali di channel saya, Iip Marta Stories untuk playlist sport dan sepak bola. Channel ini, terima kasih atas dukungan kalian untuk menyimak, like, komentar, dan subscribe-nya. Semoga menghibur, menginspirasi, dan nambah wawasan kita semua. Selamat menyimak video kami yang tersaji dari perspektif yang berbeda. Peristiwa kegagalan yang meninggalkan luka dalam di hati seluruh punggawa Timnas yang juga dirasakan seluruh rakyat Indonesia yang terlanjur harapan ikut final Piala Dunia itu sudah di depan mata hanya karena pergantian pelatih yang tiba-tiba. Shin Tae-yong yang sudah bercucuran keringat membangun pondasi Timnas dari bakat-bakat yang sangat heterogen hingga membuat pencapaian yang luar biasa dan memberi bukti beberapa rekor indah hanya karena membuat kesalahan teknis yang kecil dan manusiawi. Tak memuaskan hati para petinggi federasi yang ambisi buta, lantas diganti dengan nama besar yang seperti menjanjikan semuanya seperti mudah. Tapi kenyataannya jauh dari ekspektasi. Ternyata nama besar Patrick Kluivert sebagai pemain sudah berlalu. Dan ketika berganti menjadi pelatih, semua kebesaran itu sirna. Yang tertinggal hanyalah arogansi dan kekesalan fans. Garuda, itu semua masa lalu yang memberikan kita kesadaran bahwa Shin Tae-yong, Patrick Kluivert, dan Erick Thohir itu semua sama manusia yang bisa hilaf dan membuat kesalahan. Tidak sempurna. Alangkah bijaknya jika semua itu menjadi pelajaran berharga dan sangat penting untuk menentukan langkah ke depan dan mengambil keputusan yang cerdas dan membuahkan hasil maksimal. Lupakan yang kemarin, mari kita tatap ke depan dan merajut lagi mimpi yang sempat hilang. Walaupun momentumnya ya sudah tak lagi sama, tapi dengan harapan dan kembali semangat masa depan indah, Garuda sudah menunggu di depan kita semua. Kita semua harus sepakat. Kesempatan berlaga di Piala Dunia tetap bisa kita raih. Dan waktu yang menunggu sekarang adalah saat kita membangun kembali kekuatan Timnas. Garuda yang sudah mulai disegani bukan saja di regional ASEAN. Bahkan, namanya sudah menembus kekuatan sepak bola dunia. Dan perhatian itu sudah tertuju untuk kebangkitan Garuda dan Merah Putih. Ya, jika kita sepakat, mari kita kenali dan boleh kita menganalisa. Pelatih Timnas Indonesia yang baru saja datang dengan sambutan seadanya itu. Ya, di tengah hancur luluh dan kekecewaan yang mendalam, desakan mundur Patrick Kluivert dan koleganya pun terlalui sudah. Dan suasana yang tak kondusif tersebut menghembuskan berbagai spekulasi dan isu tentang keinginan penggantinya. Mulai dari keinginan publik untuk kembalikan Shin Tae-yong ke pangkuan Garuda, sampai sederet nama-nama besar pun turut diusung untuk menukangi reruntuhan Timnas Garuda yang tengah berduka itu. Namun, PSSI tak terlalu buru-buru merespon hal itu. Bisa dimaklumi, mungkin ada efek traumatik atau tidak ingin membuat kesalahan yang lebih parah. Dan baru setelah setengah tahun pemecatan Patrick Kluivert, baru ada pengumuman dan perkenalan resmi John Hengman sebagai pelatih baru Timnas Indonesia. Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) resmi menunjuk John Herdman sebagai pelatih Kepala Tim Nasional Timnas Indonesia. Herdman menggantikan pelatih sebelumnya, Patrick Kluivert, meski berlatar belakang bukan pemain profesional. Namun,
pelatih asal Inggris itu memulai karier sebagai pelatih sejak usia muda. Ia bahkan sukses mencatatkan sejumlah prestasi. Nama John Herdman mulai disegani dan dikenal dunia sejak tahun 2006. Bermula, sejak 2 kali ia sukses mengantarkan timnas putri Selandia Baru ke Piala Dunia Wanita 2007 dan ke 2011. Selanjutnya saat menangani timnas putri Kanada, John Herdman 2 kali sukses meraih medali perunggu, yakni pada Olimpiade 2012, London, dan 2016, Rio de Janeiro, Brazil. Pelatih berusia 50 tahun itu juga pernah mengantarkan Kanada ke perempat final Piala Dunia Putri ke 2015. Setelah sukses bersama timnas putri Kanada, John Herdman kemudian dipercaya untuk menangani timnas putra. Alhasil, kariernya sebagai pelatih sepak bola terus menanjak naik. Usai berhasil mengantarkan Kanada ke Piala Dunia ke 2022, ini sekaligus menaikkan peringkat FIFA Kanada sebelum akhirnya mendarat ke Indonesia. John Herdman terakhir kali menangani Toronto FC. Tim ini menjadi salah satu tim dari Liga Amerika Major League Soccer ML pada tahun 2023 sampai 2024. John Herdman secara resmi menjadi pelatih tim nasional sepak bola Indonesia usai dirinya diperkenalkan oleh PSSI melalui jumpa pers yang digelar di Ballroom Hotel Mulia, Senayan, Jakarta, Selasa 13/1 pagi. John terlihat hadir di Hotel Mulia sekitar jam 9:30 WIB dalam sesi jumpa pers. Pria asal Inggris ini menyampaikan rasa senang untuk lebih memahami karakter, kultur, dan hal-hal baru, khususnya untuk peningkatan prestasi sepak bola Indonesia menuju prestasi dunia. Saya senang datang ke Indonesia bersama keluarga saya. Ini adalah negara baru, kebudayaan baru, dan negara dengan fans sepak bola yang luar biasa. Ini adalah kesempatan untuk membawa prestasi sepak bola Indonesia ke panggung dunia, tuturnya. Terima kasih kepada PSSI dan exco lainnya yang sudah memberi kepercayaan untuk menjadi pelatih kepala baru timnas Indonesia, ujar pria kelahiran 50 tahun lalu ini. Bagi John, tantangan yang akan dihadapi sebagai pelatih timnas Indonesia adalah menyatukan potensi pemain diaspora dengan mengkombinasikan potensi pemain lokal Indonesia sendiri. Bagi saya tidak melihat paspor mereka, saya melihat peluang. Dan yang terpenting adalah menerima keberagaman ini sebagai kekuatan besar untuk Garuda. Urainya, ia menilai timnas Indonesia telah mengambil langkah dan impian besar menuju Piala Dunia 2026, namun kandas. Untuk itu, ia sadar tuntutan itu akan segera berada di hadapannya. Tentu ada tekanan. Jelas, mengingat apa yang disebutkan sebelumnya. Sudah dekat, tetapi belum berhasil. Jadi, apakah sudah siap menghadapi tekanan ini? Terutama dari para penggemar, Anda datang ke sebuah organisasi, memimpin sebuah tim, memikul beban sebuah bangsa, dan beban itu bisa menjadi sebuah kutukan atau bisa menjadi sebuah berkah. Urainya lagi, kami akan mengolahnya menjadi sebuah berkah. Ini akan menjadi sebuah peluang besar yang akan terus saya bagikan kepada para pemain. Karena saya pernah mengalami momen ketika sebuah negara berhenti sejenak dan Anda lolos untuk pertama kalinya. Saya telah mengalami momen itu, tuturnya usai mengantar Kanada lolos ke Piala Dunia 2022 sejak ke-1986. John Herdman mendapatkan kontrak selama 2 tahun oleh PSSI untuk menukangi timnas Indonesia. Ada opsi perpanjangan kontrak 2 tahun ke depan. Pada kontrak itu menyongsong Piala Dunia 2030 dengan penuh harapan dan ambisi. Seperti biasa, PSSI tak tanggung-tanggung menetapkan target tinggi untuk Herdman. Berikut adalah target utama PSSI untuk John Herdman, lolos Piala Dunia 2030. Target jangka panjang utama adalah membawa timnas Indonesia berpartisipasi di Piala Dunia ke-2030. 8 besar Piala Asia 2027, Herdman ditargetkan untuk melampaui pencapaian sebelumnya dengan membawa skuad Garuda menembus babak 8 besar Piala Asia ke-2027, juara ASEAN Cup 2026. Herdman diberi mandat untuk membawa timnas Indonesia menjuarai ASEAN Cup Piala AFF pada tahun ke-2026. Peringkat FIFA, PSSI memasang target agar timnas Indonesia dapat konsisten menembus 100 besar peringkat FIFA. John Herdman dikontrak selama 2 tahun dengan opsi perpanjangan 2 tahun dengan ekspektasi membawa perubahan positif dan meningkatkan daya saing timnas Indonesia di level regional maupun internasional.
Itulah sedikit gambaran tentang track record sang pelatih baru, juga visi dan misinya yang jelas, tegas, penuh keyakinan, dan tetap rasional. Jika kita sedikit komparasi dengan Patrick Kluivert, pelatih terdahulu, yang terkesan eksklusif dan membawa sepasukan stafnya, namun diragukan loyalitas dan totalitasnya. Maka John Heyman justru sebaliknya. Ada kemiripan Heyman dengan Sintey yang dalam beberapa hal. Heyman lebih bergaya inklusif, totalitas dan loyalitas menjanjikan dengan langsung membawa keluarganya untuk menetap di Indonesia. Ini jelas menunjukkan keseriusan dan totalitas profesional. Tidak seperti Patrick Kluivert yang datang hanya transit di hotel berbiaya tinggi. Tak ada cerminan kedekatan dengan rakyat Indonesia sebagai pendukung Garuda. Sintey yang malah mau jadi WNI jika lolos ke Piala Dunia. Sebuah dedikasi tinggi, namun tak diapresiasi. Kita ingin katakan semua hal di atas sebagai nilai plus dan harapan lebih menjanjikan Heyman dibanding Patrick Kluivert. Yang lebih meyakinkan kita adalah justru pernyataan para pandit, analis, bahkan pelatih timnas negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, Thailand, dan Vietnam justru lebih memberikan atensi khusus untuk pergantian ini. Dilansir dari beberapa media online, semua mengatakan bahwa timnas Indonesia akan jauh lebih berbahaya setelah ditukangi John Heyman. Dengan Heyman menjadi pelatih kepala timnas, Indonesia adalah sering bahaya untuk timnas negara. Pernyataan tersebut nampak berlebihan. Apalagi kita belum melihat pembuktian semua itu. Namun, pernyataan itu bukan keluar dari sembarang orang. Mereka yang terus-menerus mengintai setiap progres kemajuan kekuatan timnas kita. So, kita punya harapan besar untuk timnas Garuda ke depan, terutama untuk menebus kekecewaan terlalu dalam, apalagi kalau bukan masuk final Piala Dunia 2030. Semoga jadi kita bangun lagi semangat dan dukungan untuk timnas Indonesia yang kini telah menjelma menjadi kekuatan yang diperhitungkan dunia. Terima kasih sudah menyimak video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.